mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Statistika Angkatan 2022. Saya, Gita Fitriana, beserta teman-teman saya, diberi kesempatan nih untuk menjelaskan tentang ketahanan nasional Indonesia. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih ketahanan nasional Indonesia itu? Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Di mana hal itu terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, pasti akan membahayakan integritas, kelangsungan hidup suatu bangsa, identitas, dan lain sebagainya. Lalu, dengan konsepsi ketahanan nasional dapat meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan juga keamanan. Di antara kesejahteraan dan juga keamanan tersebut bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan tingkat keamanan tertentu. Begitu juga sebaliknya, penyelenggaraan keamanan membutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu. Lalu bagaimana sih dengan aspek-aspek ketahanan nasional? Next ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jennifer Leonita Liandi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek ketahanan nasional. Aspek yang akan saya jelaskan ini ada 8. Yang pertama adalah aspek geografis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulaunya lebih dari 16.000 pulau. Nah, dari banyaknya pulau ini tentu saja memiliki budaya, adat istiadat, ataupun keindahan alam yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan ketahanan nasional untuk menjaga adat istiadat, budaya, ataupun keindahan alam itu tersebut. Aspek yang kedua adalah aspek kependudukan. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu mencapai 275 juta jiwa loh teman-teman. Nah, penduduk yang besar ini dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia karena penduduk merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu negara. Tapi, penduduk yang besar ini juga dapat mengganggu ketahanan nasional loh apabila tidak diimbangi dengan kualitasnya yang baik ya. Yang ketiga adalah aspek kekayaan alam. Nah, pengelolaan aspek kekayaan alam ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya untuk pembangunan nasional yang akan datang. Dengan demikian, kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara dan ketahanan nasional pun dapat tercapai. Yang keempat adalah aspek ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat berkaitan dengan pemenuhan kehidupan masyarakat ya teman-teman, seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Nah, perekonomian ini sangat mempengaruhi taraf hidup masyarakat tentunya. Yang kelima adalah aspek sosial budaya. Nah, aspek ini digambarkan dalam tingkah laku dan juga cara masyarakat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dari macam-macam interaksi yang mereka lakukan akan membentuk sikap toleransi dan juga rasa persatuan sebagai sebuah bangsa yang juga berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Yang keenam adalah aspek pertahanan dan keamanan. Nah, aspek ini tentu saja sangat berkaitan dengan ketahanan nasional dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung ataupun secara tidak langsung, yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa dan negara ya teman-teman. Yang ketujuh adalah aspek politik. Nah, aspek ini berkaitan dengan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan, hambatan, ataupun ancaman pada bidang politik yang mempengaruhi bangsa dan negara. Ketahanan pada aspek politik ini terbagi menjadi dua, yaitu ketahanan pada aspek politik dalam negeri dan juga ketahanan pada aspek luar negeri. Yang terakhir adalah aspek ideologi. Ideologi dalam ketahanan nasional akan menunjukkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, hambatan, ataupun tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara. Nah, itu tadi adalah 8 aspek ketahanan nasional yang sudah saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa. Berbagai ancaman maupun tantangan dalam ketahanan nasional. Yang pertama, di bidang politik, pemerintahan yang tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat tentu menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Yang kedua, di bidang ekonomi,
kemiskinan menjadi ancaman utama dalam ketahanan nasional. Yang ketiga, di bidang sosial dan budaya, keberagaman budaya dan suku bangsa malah dijadikan sebagai alat pemecah belah suatu bangsa. Yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan, tentunya ancamannya berkaitan dengan kedaulatan NKRI, seperti di kejadian tahun 2002 di mana Pulau Sipadan dan Sigitan malah diambil alih oleh negara lain. Hal itu menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi berbagai ancaman maupun tantangan dalam ketahanan nasional. Yang pertama, kita harus pandai dalam memilah informasi yang kita dapatkan dari media sosial, karena informasi yang kurang cocok maupun kurang baik bagi bangsa dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Yang kedua, kita harus mencintai dan membeli produk lokal, karena dengan kita membeli produk lokal, kita bisa meningkatkan perekonomian nasional. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga keamanan dan ketertiban dimanapun kita berada. Yang keempat, kita harus selalu menjaga alam yang ada di Indonesia dengan baik. Halo semuanya, nama saya Ajeng Risti Panggawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perwujudan ketahanan nasional. Asal kalian tahu, perwujudan ketahanan nasional itu bukan hanya mencakup pertahanan militer loh. Pertahanan nasional juga mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, politik, ideologi, hingga sosial budaya. Berikut saya akan menjelaskan perwujudan ketahanan nasional yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketahanan ideologi. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ada ketahanan politik. Kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung kemampuan untuk menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, ada ketahanan sosial budaya. Kondisi ini di mana sosial budaya Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional yang berdasarkan Pancasila mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan masyarakat yang iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, serta kemampuan menangkap penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Nah, yang terakhir ada pertahanan keamanan. Daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandaskan kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis dan mengamankan pembangunan daerah serta kemampuan menjaga kedaulatan negara dan menangkal semua ancaman seperti konvensional dan non-konvensional. Nah, sampai situ aja materi tentang perwujudan ketahanan nasional. Terima kasih. Guys, perkenalkan nama aku Adelia Putrinanya. Di sini aku sebagai anggota kelompok terakhir yang akan membahas tentang contoh ketahanan nasional di kehidupan. Yang pertama adalah dengan menjaga keamanan lingkungan. Hal ini dapat kita lakukan dengan melaporkan hal-hal yang mencurigakan atau tidak seharusnya kepada ketua RT maupun ketua RW. Dengan melaporkan hal tersebut, kita bisa melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan maupun tindak kejahatan. Sesederhana melaporkan kepada ketua RT maupun ketua RW jika ada orang yang menginap di rumah kita.
Hal ini dapat mengantisipasi kecemasan tetangga atau hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Yang kedua adalah dengan menjaga kebudayaan nasional. Contoh ketahanan nasional yang ini adalah tentang semangat kita untuk menjaga kebudayaan nasional. Hal ini tercermin dari sikap kita, bagaimana kita berlaku jika kebudayaan kita ini diakui oleh negara lain atau kebudayaan kita ini diklaim oleh negara-negara lain. Apakah kita akan membela dan melawannya? Kemudian dengan menyebarkan kebudayaan nasional agar dikenal di dunia dan menjadi identitas nasional. Ketiga adalah menjadwalkan ronda malam di lingkungan masing-masing. Seperti yang kita tahu, ronda malam ini sudah ada sejak lama, dan ronda malam ini merupakan rutinitas yang dilakukan sejak lama. Dengan melakukan ronda malam ini merupakan bentuk implementasi dari ketahanan nasional dalam lingkup terkecil. Ronda malam ini juga dapat menjaga keamanan serta ketentraman lingkungan sekitar. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah memperkuat karakter generasi muda. Seperti yang kita tahu, kita sudah memasuki era modern, di mana arus globalisasi ini masuk tanpa bisa kita cegah. Kebudayaan maupun tren dari luar masuk untuk mempengaruhi generasi muda. Padahal tidak semua tren ataupun kebudayaan cocok dengan kebudayaan bangsa kita maupun norma yang berlaku di negara kita. Dengan hal tersebut, maka memperkuat karakter dari generasi muda adalah bentuk upaya atau hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar generasi muda lebih bijak dalam mengambil kebudayaan maupun tren atau hal-hal dari luar negeri agar dapat disaring terlebih dahulu dan juga pastinya sesuai dengan negara kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.